Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu DRA Nurul Umiyati MAP selaku dosen pengampu pada mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kelompok 5 mengambil referensi dari buku Perilaku Organisasi bab 7 tentang konflik negosiasi dengan temuan kasus peran negosiasi dalam resolusi konflik perang saudara suku Lani, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Pedila Miftahul Janah dengan NPM 22101091114 dan ada saya sendiri sebagai moderator Nailul Istiqomah dengan NPM 22101091127 dan yang terakhir ada Nur Aisyah Kumairah dengan NPM 22101091131. Referensi dan keterkaitan pada buku Perilaku Organisasi penulis Profesor Dr. Ahmad Sudiro SEME di bab 7 kelompok 5 mengambil subbab tentang konflik negosiasi. Pada bab 7 terdapat isu-isu dalam negosiasi, salah satunya yaitu perbedaan kultur dalam negosiasi. Bab tersebut konkret atau sesuai dengan kasus yang kelompok 5 temukan, yaitu dengan judul Peran Negosiasi dalam Resolusi Konflik Perang Saudara Suku Lani Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua. Subbab pembahasan buku. Yang pertama ada perkembangan pemikiran tentang konflik, yang kedua proses konflik, yang ketiga negosiasi, yang keempat proses negosiasi, dan yang terakhir isu-isu dalam negosiasi. Penjelasan isi buku Perilaku Organisasi bab 7 akan dipaparkan oleh para pemateri. Kepada para pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama yang berjudul Perkembangan Pemikiran tentang Konflik. Nah, di sini terdapat 3, dan pertama adalah pandangan tradisional. Konflik dipandang sebagai akibat disfungsional dan komunikasi yang buruk. Yang kedua adalah pandangan hubungan manusia. Konflik adalah kejadian alamiah dalam semua anggota dan organisasi. Dan yang terakhir adalah pandangan interaksionis, ada menerima konflik. Nah, konflik itu dikategorikan menjadi 2, yaitu konflik fungsional, konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Nah, yang terakhir adalah konflik disfungsional, konflik yang menghambat kinerja kelompok. Secara spesifik ada 3 tipe konflik, yaitu pertama konflik tugas, yaitu hubungan dengan muatan dan tujuan pekerja. Dan yang kedua konflik hubungan, yaitu berfungsi pada hubungan antar personal. Dan yang terakhir adalah konflik proses, adalah berhubungan dengan bagaimana suatu pekerja dilaksanakan. Yang kedua adalah proses konflik. Nah, di sini ada 5 tahap. Tahap pertama adalah potensi pertentangan atau ketidaksetaraan. Tahap kedua adalah kognis dan personalisasi. Tahap ketiga adalah maksud, keempat perilaku, dan tahap kelima adalah akibat. Nah, yang ketiga adalah negosiasi. Negosiasi merasuki setiap interaksi dari hampir semua orang dalam kelompok dan organisasi. Negosiasi yang jelas melakukan tawar-menawar dengan manajemen. Terdapat 2 pendekatan terhadap negosiasi, antara lain pertama adalah tawar-menawar distributif, adalah proses tawar-menawar yang terjadi antara 2 pihak dengan hasil keputusan menang dan kalah. Yang kedua adalah tawar-menawar integratif, adalah proses pihak-pihak kerjasama untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi keduanya. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu proses negosiasi. Menurut Robbins 2008 menjelaskan tahap-tahap negosiasi, yaitu yang pertama persiapan dan perencanaan, yang kedua penentuan aturan dasar, ketiga klarifikasi dan justifikasi, yang keempat tawar-menawar dan penyelesaian masalah, dan yang terakhir penutupan dan implementasi. Materi kelima yaitu isu-isu dalam negosiasi. Yang pertama, peran suasana hati dan sifat kepribadian dalam negosiasi. Para perunding yang mempunyai suasana hati positif cenderung memperoleh hasil yang lebih baik daripada yang negatif. Yang kedua yaitu perbedaan gender dalam negosiasi. Laki-laki dan wanita tidak mempunyai perbedaan dalam bernegosiasi, akan tetapi gender mempengaruhi negosiasi walaupun terbatas. Yang ketiga yaitu perbedaan
merupakan kultur dalam negosiasi. Gaya bernegosiasi antara budaya satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Dan yang keempat, pemakaian pihak ketiga. Ada 4 peran pokok pihak ketiga, yaitu yang pertama mediator, yang kedua arbitrator, yang ketiga konsiliator, dan yang terakhir konsultan. Pembahasan selanjutnya adalah temuan kasus. Subbab pembahasan kasus yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Indonesia merupakan pulau yang sangat luas, yang terbagi dengan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar. Salah satunya di Pulau Papua. Tanah Papua yang membentang di dataran tinggi, Papua sangatlah luas. Kabupaten Lanijaya, perekonomiannya didasarkan pada pembayaran gaji pegawai negeri. Dana pembangunan dari pemerintah masih terbatas pada daerah dataran tinggi Lanijaya. Sejak tahun 1975, tingkat kriminalisme cukup tinggi menghambat laju pembangunan. Perang suku serta dendam-dendam lama muncul kembali dan menimbulkan efek yang sangat negatif. Permasalahan yang sering dihadapi suku Lani dalam kasus perang saudara yang sering terjadi adalah ada 5. Yang pertama yaitu membawa lari anak perempuan orang lain dalam arti menikahi tanpa izin. Yang kedua, selingkuh. Yang ketiga, pencurian hewan ternak. Yang keempat, sakit setelah bertemu. Yang kelima, keterbatasan ilmu pengetahuan dan logika, membuat mereka mencurigai setiap hal yang membuat mereka sakit. Pada waktu penyelesaian atau melakukan perdamaian, kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan. Makan bersama ini dilakukan dari masing-masing suku, dan dari masing-masing suku akan membawa hasil ternak dan hasil kebunnya untuk melakukan acara bakar batu. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur. Menurut Daniel dan Warsiah 2009, studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Studi literatur merupakan metode yang kelompok kami gunakan dengan mengumpulkan sejumlah buku, makalah, jurnal, dan informasi dari sejumlah website yang berkenaan dengan kasus konflik negosiasi. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan. Nah, di pembahasan ini terdapat peran negosiasi dalam resolusi konflik perang saudara suku Lani Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua. Nah, masalah perzinahan atau perselingkuhan, pembunuhan, kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam, konflik internal antara suku yang terjadi di waktu lampau menjadi faktor penyebab perang suku dan kelompok di daerah pedalaman Papua yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik maupun materi lainnya. Perang suku yang terjadi adalah antar suku-suku asli Papua yang mendiami daerah tersebut, yaitu suku Dani, suku Lani, suku Nduga, suku Dem, suku Damal, suku Moni, suku Walani, serta suku Ekari, dan suku-suku lainnya. Suku-suku tersebut merupakan suku-suku yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat. Selanjutnya adalah mengenai sumber konflik Papua, diuraikan Tim Sekretariatan Keadilan dan Perdamaian atau SKP. Keuskupan Jayapura setidaknya ada 4 sumber konflik yang ditemukan, yaitu pertama, suasana peradilan atau budaya. Nah, perubahan dengan cepat di Papua seiring bergulirnya waktu yang membawa kompleksitas tersendiri. Ternyata tidak bisa diimbangi dengan nilai-nilai adat istiadat yang selama ini menjadi pegangan warga Papua. Nah, yang kedua adalah suasana kependudukan atau kemajemukan. Tingginya arus transmigrasi ke Papua yang pada awalnya didorong pemerintah pusat telah menimbulkan kecemasan tersendiri bagi penduduk asli. Nah, yang ketiga adalah suasana ekonomi kesejahteraan. Gesekan antara warga pendatang dan penduduk asli Papua ternyata juga diikuti dengan kecemburuan dan sektor ekonomi. Nah, yang terakhir adalah suasana sosial politik atau hak-hak dasar. Nah, intimidasi, kekerasan fisik dan non-fisik misalnya sudah menjadi pemandangan sehari-hari di tanah Papua.
Selanjutnya, perdamaian perang suku yang dilakukan oleh Pemda, lembaga kemasyarakatan, dan gereja memiliki pola pemahaman dan penanganan yang sama. Perang suku dilihat sebagai suatu tindakan yang negatif, sebagai suatu kriminalitas yang bertentangan dengan hukum-hukum positif maupun hukum-hukum agama, serta harus dihentikan dan ditiadakan. Sejarah perang suku Lani dalam 10 tahun terakhir memperlihatkan bahwa semula perang suku terjadi karena konflik antara individu. Pihak-pihak yang terlibat konflik tidak puas dengan menyelesaikan berdasarkan hukum positif, sebab di samping rendahnya kesadaran mereka terhadap hukum positif, mereka juga melihat bahwa hukum positif tidak mampu menggantikan sesuatu yang hilang akibat dari suatu kasus, yaitu persoalan harga diri sebagai ganti. Mereka lebih menyukai menyelesaikan berdasarkan hukum-hukum adat. Selanjutnya adalah upaya mereka untuk menghentikan dan meniadakan perang suku adalah dengan hukum adat. Perang suku baru akan berhenti ketika pihak-pihak yang bertingkai melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak korban, disertai upacara bakar batu. Nah, Pemda, lembaga kemasyarakatan, dan gereja mengakui terhadap nilai-nilai kultural serta digunakan nilai-nilai tersebut untuk menyelesaikan perang suku tentu merupakan suatu hal yang sangat penting dan bermanfaat. Nah, akan tetapi pola penanganan semacam ini punya dua kelemahan yang mendasar, yaitu pertama, penanganan semacam ini bersifat parsial, artinya penanganan semacam ini hanya efektif untuk satu kasus. Ketika kasus yang lain muncul, maka perang akan muncul kembali. Nah, yang kedua adalah penanganan secara adat justru akan semakin memperkokoh keutamaan kategorisasi kelompok sosial, padahal kategorisasi sosial justru menjadi penyebab utama dari berbagai konflik sosial. Kesimpulan dari kasus yang kelompok 5 bahas adalah sumber konflik Papua yang diuraikan tim SKP, yaitu suasana peradilan, suasana kependudukan, suasana ekonomi, dan suasana sosial politik. Pada waktu penyelesaian atau melakukan perdamaian, kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan. Penanganan perang saudara suku Lani belum optimal. Oleh karena itu, semua pihak bersatu untuk menghentikan perang saudara yang mengakibatkan saling membunuh di tanah Lani, Jaya, Papua. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.